Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Fendi Ardianto, salah satu instruktur PKW Teknik Sepeda Motor Injeksi di LKP Erlangga Blitar. Pada kesempatan kali ini saya telah menyiapkan video bahan ajar mengenai perawatan sistem injeksi sepeda motor. Dalam video ini kita akan membahas tujuan dari perawatan sistem injeksi, konsep dasar dan pengetahuan yang diperlukan, peralatan serta bahan yang digunakan, dan langkah-langkah praktis dalam perawatan sistem injeksi sepeda motor. Semoga bahan ajar ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta keterampilan kita dalam merawat sepeda motor dengan sistem injeksi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Untuk yang pertama, kita akan memahami bahan bakar dari tangki hingga injektor pada sepeda motor injeksi. Untuk tujuannya, kita memahami bagaimana cara kerja dari bahan bakar sistem injeksi tersebut. Untuk bahannya, kita ada buku manual book. Terus untuk yang kedua ada diagram untuk jalur sistem bahan bakar, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada alat untuk membuka tangki maupun injektornya. Untuk prosedurnya nanti kita akan mengetahui atau jalurnya. Untuk bahan bakarnya sendiri itu mula-mula dari tangki akan dihisap, selanjutnya akan dipompa, dan sebelum dihisap maupun dipompa nanti akan disaring dulu pada saringan bahan bakar. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan dan pembersihan saluran bahan bakar pada sistem injeksi pada sepeda motor. Untuk tujuannya yaitu mencegah terjadinya penyumbatan agar tidak mengurangi performa dari sepeda motor tersebut. Dan untuk bahannya ada kunci pas, selanjutnya ada obeng, dan selanjutnya ada kunci T yang diperlukan, dan selanjutnya lagi ada karburator cleaner atau injektor cleaner, dan yang terakhir kompresor bila diperlukan. Untuk selanjutnya memeriksa tekanan pompa bahan bakar, bertujuan memastikan sesuai dengan spesifikasi pabrikan pada tekanan pompa bahan bakar. Untuk alatnya, alat untuk pengukur tekanan bahan bakar atau full pressure gauge. Selanjutnya adalah manual book. Untuk langkahnya, pertama, setelah cover jok atau jok dibuka, terlihat mesin dalamnya. Selanjutnya alat dipasang atau disambungkan pada selang dari tangki menuju ke injektor, makanya dilepas dulu. Selanjutnya disambungkan pada alat pressure gauge. Setelah tersambung, hidupkan atau kontak pada posisi on, atau bisa juga dihidupkan mesinnya. Selanjutnya, hasil pengukuran dipastikan harus sesuai spesifikasi pabrikan di rentang 40-42 PSI. Jika tekanan tidak sesuai, lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau pada pompa bahan bakar. Untuk selanjutnya yaitu teknik membersihkan injektor. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran atau endapan yang bisa menyumbat injektor dan mengurangi efisiensi pembakaran. Untuk alatnya yaitu pembersih injektor, alat kompresor udara, obeng, dan alat
cleaner lainnya atau alat pendukung lainnya. Untuk langkahnya, lepas injektor dari sistem bahan bakar, sambungkan injektor ke alat pembersih injektor. Dan selanjutnya jalankan pembersihan menggunakan cairan pembersih dan udara bertekanan rendah. Setelah dirasa hasil pembersihannya sudah maksimal dan hasil semprotan injektor di tiap lubang itu untuk hasilnya sama rata untuk semprotannya, selanjutnya injektor bisa dipasang kembali. Untuk selanjutnya, prosedur membersihkan air screw dan menyetel putaran idle agar stabil sesuai standar. Untuk tujuannya yaitu memastikan putaran idle stabil dan sesuai standar sehingga mesin dapat beroperasi pada kondisi idle dengan efisien. Untuk alatnya yaitu ada obeng, tachometer yaitu untuk mengukur putaran idle. Untuk langkah yang pertama, lepas air screw dan bersihkan menggunakan cairan pembersih karburator. Selanjutnya pasang kembali air screw. Setelah bersih dan dipasang kembali air screw, hidupkan mesin dan gunakan tachometer untuk menyetel putaran idle sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Untuk motor pneumatik di rentan 1500 sampai 1700 rpm. Untuk selanjutnya yaitu melakukan reset ECU atau ECM atau setting ulang untuk mengembalikan performa mesin sesuai pengaturan pabrikan. Tujuan dari mereset ini adalah mengembalikan setelan komputer mesin ECU atau ECM ke pengaturan pabrik untuk memperbaiki masalah performa yang timbul akibat pengaturan yang salah. Untuk alatnya, alat scan ECM atau ECU dan manual book untuk petunjuk reset. Untuk langkahnya, yang pertama adalah hubungkan alat scan ke port diagnostik sepeda motor. Kemudian ikuti prosedur reset atau setting ulang sesuai manual book. Yang ketiga, restart mesin dan periksa apakah performa mesin kembali normal. Dan untuk yang selanjutnya, penyesuaian dan pemeriksaan putaran idle motor. Itu bertujuan menyesuaikan putaran idle motor agar sesuai dengan standar pabrikan untuk memastikan mesin bekerja secara stabil pada kondisi idle. Untuk alatnya ada obeng, tachometer. Untuk prosedurnya, langkah pertama, hidupkan mesin dan biarkan pada kondisi idle. Kemudian gunakan tachometer untuk mengukur putaran idle. Yang terakhir, jika putaran ideal tidak sesuai standar, gunakan obeng untuk menyetel air screw hingga mencapai putaran yang tepat sesuai manual pabrikan. Untuk motor matic, kisaran 1500 sampai 1700 rpm. Di akhir pembelajaran, kita melaksanakan evaluasi hasil untuk mengukur sejauh mana peserta memahami teori serta menguasai praktek yang telah dipelajari. Proses evaluasi ini melibatkan dua komponen utama. Yang pertama, evaluasi teori dan evaluasi praktek, di mana peserta secara aktif terlibat dalam setiap tahapannya. Untuk mengukur pemahaman konsep dasar sistem injeksi sepeda motor,
Evaluasi teori dilakukan melalui ujian tertulis. Ujian ini meliputi pertanyaan pilihan ganda, isian singkat, serta esai pendek untuk menilai pemahaman mendalam peserta. Selain itu, tes lisan juga dilakukan, di mana peserta harus menjelaskan prinsip-prinsip dasar sistem injeksi dan menjawab pertanyaan langsung dari instruktur. Sementara itu, evaluasi praktek bertujuan menguji keterampilan teknis peserta dalam menangani dan memperbaiki sistem injeksi. Dalam sesi ini, peserta akan didemonstrasikan langsung di bengkel atau laboratorium, di mana peserta dinilai berdasarkan ketepatan mengikuti prosedur. Selain itu, peserta juga menjalani penilaian berbasis proyek, di mana mereka harus memperbaiki sebuah kasus nyata dan menilai dari kualitas perbaikan, efisiensi waktu, serta ketepatan diagnosa yang mereka lakukan.